Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, berbanyaklah bersyukur pada Allah SWT. Kita semua, saya dan Anda, akan limpahan nikmat Allah SWT yang Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa melihat, dan terlebih lagi nikmat iman, Islam, dan di atas sunnah. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Dan jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah SWT, niscaya Allah SWT, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah SWT berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya Anda menghitung nikmat Allah SWT, niscaya engkau tidak akan mampu. Maka sikap kita seorang mukmin sejati yaitu mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena dengan begitu Allah SWT menjadi ridho kepada kita. Dan jikalau kita diridhoi oleh Allah SWT, kita akan dimasukkan ke surganya yang sangat nikmat. Karena manusia mencintai kenikmatan. Dan kita tidak usah jauh-jauh berbicara kenikmatan surga yang paling tinggi, kenikmatan surga yang paling rendah saja. Di dalam hadis Muslim disebutkan, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah SWT. Sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa bertanya pada Allah SWT, ma adna ahlil jannati manzilatan. Ya Allah, siapa penghuni surga yang paling rendah? Siapa penghuni surga yang paling ringan ya Allah? Saya mau tahu. Allah SWT berfirman, huwa rajulun yaji'u ba'dama udakhila ahlul jannatil jannata. Dia seseorang yang dimasukkan ke dalam surga terakhir. Kenapa demikian? Karena dia transit dulu ke neraka. Karena dosanya itu sangat banyak. Dia pernah berzina. Zinanya bukan cuma 2-4 wanita, 100 wanita mungkin, per hari 10. Dia raja judi, dia tukang bunuh. Namun dia memiliki iman. Walaupun sebiji zarrah, dia tidak pernah melakukan kesyirikan pada Allah SWT. Namun dosanya sangat banyak, maksiatnya full. Maka Allah SWT mengadabnya dulu. Tatkala Allah SWT mengeluarkan penduduk neraka yang masih mempunyai iman, maka orang ini keluar terakhir. Kemudian Allah SWT berfirman padanya, udkhulil jannata, masuk ke dalam surga. Maka orang ini berkata, ay Rabbi, bagaimana ya Allah? Wa kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum. Bagaimana saya akan masuk ya Allah? Sementara surga itu sudah full. Di kanan sudah full, di kiri sudah full, di tengah full. Saya sudah tidak kebagian lagi ya Allah. Wa akhadu akhadatihim. Dan para penduduk surga itu telah mengambil nikmat-nikmatnya ya Allah. Saya sudah tidak kebagian lagi ya Allah. Dikiranya nikmat Allah SWT terbatas. Maka Allah SWT berfirman padanya, atardo ayyakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Kamu ridho enggak? Saya kasih kamu, ini dia, kenikmatan surga yang paling rendah, yang paling bawah. Apa itu? Saya kasih kamu kenikmatan seperti raja di antara raja-raja dunia. Kita tahu sendiri ya, Raja Sulaiman, yang bagaimana bala tentaranya terdiri dari jin dan manusia. Korun, Fir'aun. Namun kita akan mengambil contoh raja yang masih hidup, Raja Brunei Darussalam, Raja Hasanah Bolkiah. Pernah tercatat dalam sejarah, Raja Hasanah Bolkiah gajinya per detik sekitar 2 juta rupiah. Itu per detik.
Beliau memiliki istana yang bernama Nurul Iman, yang istana itu terdiri dari sekitar 1.800 kamar. Sangat mewah sekali. Beliau memiliki mobil Ferrari, Lamborghini yang dilapisi emas. Bahkan beliau mempunyai pesawat pribadi yang dilapisi emas. Bahkan bajunya dilapisi emas, karena kita tahu beliau pecinta emas sejati. Nah, kita gambarkan seperti itu. Apakah kamu ridho? Saya kasih kamu seperti Raja Hasan Bolkiah. Kehidupannya mewah, semuanya penuh, semuanya tercukupi. Maka apa kata orang ini? Raditu ya Rabbi, saya ridho ya Allah. Sudah, ini adalah nikmat yang paling nikmat ya Allah. Saya diberi seperti raja, udah, ini paling keren. Maka Allah SWT berfirman padanya, Fadalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Maka kamu akan mendapatkan raja dan semisal 5 kali lebih lipat. Allah SWT tambahkan 5 kali lebih lipat. Maka orang ini berkata, Raditu ya Rabbi, 5 kali lipat ya Allah. Saya rindu ya Allah. Maka apa kata Allah SWT? Belum sampai di sini saja. Hadalaka wa asyratu amthali, 10 kali lipat lagi. Totalnya 50 kali lipat seperti raja di dunia. Ini yang paling ringan. Masihkah kita mengutamakan dunia daripada akhirat? Mementingkan dunia daripada akhirat? Allahu Akbar. Bagaimana dengan surga Aden? Bagaimana dengan surga Firdaus? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita menyebutkan surga yang paling rendah. Bukan berarti kita menginginkan surga yang paling rendah. Tidak. Tentunya kita tidak ingin tercebur dulu ke neraka, disiksa oleh Allah SWT. Tidak. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa yang mengundang murka Allah SWT, yang mengundang azab Allah SWT. Tetap istiqomah di dalam perintah Allah SWT, tetap istiqomah untuk sholat, tetap istiqomah untuk puasa, zakat, sedekah, birrul walidain, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Niscaya Allah SWT memberikan surga pada kita. Dan semoga kita mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Idza sa'altumullahal jannata, apabila kalian meminta surga pada Allah SWT, apa kata Rasulullah? Minta yang paling biasa aja, ekonomi gitu? Tidak. Fasaluhul firdausa fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannati wa fawqahu arsyur rahman. Maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling istimewa, dan pas letaknya di bawah arsyur rahman, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu pada dunia, mintalah surga Firdaus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga yang singkat ini menjadi pendobrak kita agar kita sering beramal soleh, agar kita mendekatkan diri pada Allah SWT untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.